story, kalian screenshot tuh hasil posan kalian, terus nanti kirim ke Google Class yang absen 1. Tapi itu kalian bisa kirimnya nanti sampai jam 1 siang. Cuman kalau buat fotonya kalian foto sekarang, karena kami mau lihat kalian absennya jam berapa tuh. Jam berapa nih? Jam 10.39 kah? Jam 10.40 kah? Biar kelihatan jamnya jam berapa. Ayo, selfie dulu. By the way, untuk mata pelajaran Kakak Maya ini bakalan banyak project. Dan setiap pertemuan itu ada project. Terus setiap project itu kayaknya bakalan di-upload di Instagram. Jadi kalian siap-siap aja Instagram kalian feed-nya bakalan berantakan. Atau misalnya nggak mau feed-nya berantakan, bisa bikin Instagram second account. Biasanya anak-anak zaman sekarang punya second account. Bisa pakai yang second account aja. Asal jangan di private biar bisa dilihat sama Kakak Maya. Kalau udah buat story ditandai selesai nggak Kak? Udah, tinggal di screenshot aja. Terus nanti kirim ke galve-nya masing-masing. Sampai 10.42 ya. Fotonya biasa aja, gak usah yang heboh-heboh. Yang penting syaratnya terpenuhi semuanya. Ada stiker jam, ada tag Kamaya sama Telkomsel, ada tulisan belajar bareng jarak jauh #Telkomsel. Ayo, mana yang udah? Ini udah ada 14 nih. Ada 16 orang. Kak, kalau sudah SS kirim ke GAPE. Ya, ke GAPE-nya masing-masing ada tugas absen. Cuman kalau nggak sempat di 5 menit ini, kalian bisa kirim nanti sampai jam 1, masih Kakak buka kok. Deadline-nya nanti jam 1 siang. Tapi kalau fotonya harus foto sekarang, supaya Kakak Mai bisa lihat stikernya itu jamnya jam berapa. Nah, Kakak Maya kasih waktu 1 menit lagi deh. 1 menit lagi buat foto aja ya. Kalau buat uploadnya nanti aja nggak apa-apa kok. Sampai jam 1. Fotonya kirim kemana tadi, Kak? Ke Google Classroom. Hasil screenshotnya. Kamu screenshot yang udah di-upload. Lagi nyari pose yang bagus, Kak. Pose yang bagus kayak gimana? Cari matahari dulu nih kayaknya nih. Oke, nah udah 10.43. Udah stop fotonya, udah cukup. Kita lanjutkan lagi ke selanjutnya. Kakak harap semuanya udah pada foto. Mau di-upload nanti, mau di-upload sekarang juga boleh. Nah, kita next aja nih. Jadi untuk mata pelajaran dasar desain grafis ini untuk semester 1-nya ada 6 kali pertemuan saja guys. 6 kali doang nih. Kalau Maya bingung mau mepetin materinya kayak gimana, yang pasti 6 kali pertemuan ini kita harus bahas teori, ada 5 buah materi yang harus habis dalam 3 minggu. Sedangkan untuk semester 2 nanti kita bakalan full semuanya itu praktek, semuanya praktek. Jadi prakteknya ada pakai Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator yang harus kalian install di laptop kalian masing-masing. Nanti untuk kalau kalian nggak punya nih atau belum punya aplikasi Adobe-nya, nanti Kakak Maya kasih linknya di awal semester 2 insya Allah. Jadi tadi ada 1 kali pertemuan untuk pengenalan hari ini dan 5 kali untuk materi. Next. Nah, sebelum kita mulai belajar, before we learn nih, we have to know. Jadi Kakak Maya mau kalian harus tahu dulu apa sih rules-nya di kelas Kakak Maya, apa sih yang harus saya lakukan di kelas Kakak Maya, apa sih peraturan-peraturannya. Yalah, virtual aja masih banyak peraturannya cuy.
nggak apa-apa ya, kita harus konsisten, berkomitmen agar pelajaran kita bisa diterima dengan baik, agar kita bisa menerima materi dengan baik juga. Jadi kita harus tahu promise-nya nih. Yang pertama, Nono main game sendiri. Jadi waktu pelajaran Kakak Maya kalian harus perhatiin bener-bener. Gak boleh main game sendiri. Kan ada tuh biasanya komputernya jalan, Kakak Maya ngomong sendiri, kalian main Mobile Legends atau main PUBG. Kan gak enak kan Kakak Maya sedih kalau kalian main sendiri. Kecuali kalau kita mabar boleh. Tapi mabarnya dalam artian kalau Kakak Maya bikin game, nanti kalian harus ikutan main. Gamenya apa? Nanti waktu kelas selanjutnya insya Allah ada. Kemudian yang kedua, ngumpulin project sebelum deadline. Misalnya Kakak Maya ngasih deadline nih, hari ini Kakak Maya kasih project 2 hari, kemudian deadline. Nah, kalian harus nyelesain sebelum deadline-nya itu. Jangan sampai lewat dari deadline-nya, soalnya bakalan beda gitu nilainya. Nah, jika mampu... Jadi ibaratnya kalau habis deadline boleh lah, cuman nilainya beda tadi. Tapi usahain sebelum deadline kalian udah nyelesain projectnya, udah ngirim projectnya ke Gape misalnya. Sama kayak yang absen tadi, pastikan kalian udah absen dan pastikan kalian ngirim screenshot fotonya sebelum jam 1 siang. Kakak Maya mau tes dulu kalian ini bisa nggak sih ngumpul project sebelum deadline kalau disuruh gitu. Oke. Kemudian janji yang ketiga nih, join semua praktek dan pelajaran. Jadi kalian jangan di skip-skip guys. Nanti kalau yang nge-skip sekali, biasanya materinya bakalan jauh ketinggalan. Tadi bahas materi apa ya? Tadi tuh bahas apa ya? Aku nggak ngerti, aku nggak paham, aku bingung. Nah, jadi kalian harus join semua praktek dan pelajaran. Kecuali kalau kalian sakit atau izin tuh boleh, nyusul boleh. Nanti kan ada rekaman dari Google Meet-nya juga bakalan Kakak Maya kasih. Yang paling penting nih, waktu pelajaran Kakak Maya itu Nono belajar sambil rebahan. Ayo, yang sekarang lagi rebahan waktu jam pelajaran Kakak Maya gimana? Siapa? Nah, aku pasti ada nih yang belajarnya sambil rebahan. Karena harinya lagi dingin-dingin kan ya. Sambil selimutan. Aduh, enak sekali. Jangan sambil rebahan guys, nanti takutnya kalian ketiduran, nanti bingung. Laptopnya ngomong sendiri, Kakak Maya ngomong sendiri, kaliannya ketiduran, nanti ngedesain apa, kan bingung. Kalau duduk nyender bolehlah, yang santuy-santuy gitu. Ya, sandarin di kursi Bu, boleh sandarin di kursi. Ayo bangun. Nah jadi tuh tadi ada 4 lah. Yang pertama nggak boleh main game sendiri. Yang kedua, harus ngumpulin project sebelum deadline, usahain sebisa mungkin kalian harus tampilkan yang terbaik. Waduh. Yang ketiga, join semua pelajaran dan praktek. Dan yang keempat, jangan belajar sambil rebahan. Jadi belajarnya yang bener lah, duduknya yang bener lah, pakai kursi atau bangku lah. Atau duduk di lantai sambil nyender santuy juga boleh, nggak apa-apa. Kalau sambil makan boleh nggak Kak? Boleh dong, makan aja, ntar kamu siup. Tahu siup nggak? Ntar lemes gitu badannya, nanti malah nggak masuk apa yang Kakak Maya kasih tahu. Jadi itu tadi ada 4 lah rules-nya di mata pelajaran Kakak Maya. Jadi udah pada janji, insya Allah semoga kalian bisa menepati ini. Jadi pelajaran kita bisa maksimal nih, walaupun kita ketemunya walau hanya secara daring. Kakak Maya cuma ngomong sama kamera doang di sini, tapi bisa sampai lah gitu sama kalian. Oke, kita lanjut. Nah, Kakak Maya punya sebuah quote. Quote ini atau kutipan ini Kakak Maya suka banget dari dulu. Ini adalah Pak Nelson Mandela. Beliau adalah presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Beliau pernah bilang, "It always seems impossible until it's done." Ada yang tahu nggak artinya apa? Ada yang tahu artinya apa? Ada yang bisa artiin nggak nih bahasa Indonesianya, Pak? Semua terlihat Terlihat apa? Semua terlihat mustahil ketika sampai itu selesai. Nah, semua itu terlihat mustahil sampai itu selesai. Artinya, waktu kita nih
ada mata pelajaran baru, ada tantangan baru di hidup kita, ada misalnya masalah baru di hidup kita. Waktu kita ngeliat itu, kita merasa kayaknya aku nggak bisa deh buat nyelesainnya, kayaknya ini mustahil, aku tuh nggak bisa buat nyelesain ini semua, aku nggak bisa menghadapi ini semua gitu. Tapi kalau kita selalu coba, selalu berusaha, selalu cari cara untuk menyelesaikannya, pasti itu bakalan selesai pada waktunya. Kita nggak akan tahu itu kapan selesainya, tapi yang pasti itu bakalan selesai dan kita nggak akan nyangka itu. Kayak misalnya Kakak Maya nih ngajarin kalian tentang desain grafis. Kalian sekarang mikirnya apa sih desain grafis itu? Kayak aku nggak bisa deh belajar desain grafis, kayaknya aku nggak bisa deh mencerna ini semua. Tapi kalau kalian udah selesai belajar, itu semua nggak akan mustahil. Kakak Maya yakin kalian pasti bisa memahami materinya dengan baik, dan suatu saat insya Allah kalian pasti bisa buat bikin desainnya dengan baik gitu. Oke. Next, itu tadi quote favorit kakak, semoga bisa jadi tambahan penyemangat nih buat kalian. Next, sebenarnya apa sih desain grafis itu? Semuanya pasti udah pada bertanya-tanya nih, apa sih desain grafis itu? Setelah desain grafis ini kakak kasih contoh nih, sebuah alur ya dia. Di sini ada sebuah informasi dalam bentuk tulisan. Tulisannya today only big sale up to 80% off. 80% maaf, 80% off. Terus ada orang yang lagi mikir, gimana ya caranya bikin informasi ini diterima dengan lebih mudah oleh orang lain. Jadi dia mikir, terus dia bikin nih desainnya, hasil pemikirannya tadi dia proses, dia bikin sebuah desain dan menghasilkan sebuah gambar sebagai hasil prosesnya. Jadi dari sebuah informasi, ada orang berpikir, kemudian orang tadi memproses hasil pemikirannya dan jadilah sebuah gambar. Gambar itu berupa informasi dari teksnya tadi. Jadi, apa itu desain grafis? Desain grafis adalah hasil pemikiran yang diwujudkan dalam sebuah gambar. Ingat, hasil pemikiran yang diwujudkan dalam sebuah gambar. Ini ada misalnya online store, kasih informasi kepada pelanggan. Today only big sale up to 80% off. Terus, waktu ada orang lewat, dia bisa tahu nih, ini informasinya tentang apa. Kalau kalian lihat informasi gambarnya ini, kira-kira informasinya tentang apa? Diskon. Tentang? Diskon. Diskon besar-besaran sampai dengan 80%. Hanya hari ini katanya. Waktu orang lihat itu, dia paham nggak kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan? Kamu paham nggak apa pesan yang dapat kamu ambil dari gambarnya tadi? Dapat potongan harga. Iya, nah jadi kamu bisa ngambil kesimpulan kan, kamu dapat mengambil informasinya tadi hanya dengan melihat gambar yang tersedia gitu kan. Nah, jadi desain grafis adalah sebuah cara atau komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi yang dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain. Jadi komunikasi visual itu cara kita memberitahukan sesuatu sama orang, tapi dalam bentuk gambar. Dalam bentuk gambarnya tadi, ada informasi di dalam gambarnya tadi. Dan waktu orang lihat gambar itu, orang bisa paham apa sih informasi di dalamnya gitu. Nah, jadi cukup mudah dipahami apa itu desain grafis. Ada yang mau ditanyain dulu? Kak, mau nanya Kak. Ini? Untuk membuat desain itu lebih bagus mana, Corel sama Adobe Photoshop? Oh, oke. Jadi itu aplikasinya ya. Jadi ada Corel Draw, ada Photoshop, Adobe Illustrator dan lain sebagainya. Untuk aplikasinya dia digunakan sesuai dengan tujuannya. Kalau Adobe Photoshop dia untuk pengeditan foto atau gambar bitmap. Sedangkan untuk Corel Draw dia untuk pengeditan gambar vektor. Apa sih bitmap sama vektor itu? Nah, nanti kita akan belajar itu kalau nggak salah di bab 3 kalau nggak salah. Nanti kita akan cari tahu apa sih bedanya gambar bitmap sama gambar vektor. Dan
lebih bagus mana, Corel Draw atau si Adobe Photoshop-nya tadi? Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Ulun pakai Medibank, Kak. Medibank tuh kalau nggak salah buat itu ya, gambar ya? Pakai pen dong. Pixel Lab. Microsoft Paint lebih bagus. Waduh. Ntar kita lihat nih, kalian kira-kira pakai aplikasi itu bisa nggak bikin sebuah informasi jadi lebih menarik. Oke, kita next lah. Itu tadi adalah pengertian dari desain grafis. Pokoknya informasi yang disampaikan dalam bentuk gambar. Dan orang lain bisa dengan mudah memahami apa informasi yang ada pada gambar tersebut. Wah, enak banget di hafal ya. Kakak Maya sampai hafal udah. Oke, kita next lagi. Kakak Maya, kenapa sih kita harus belajar si desain grafis ini? Kenapa kita harus bisa ngubah informasi yang awalnya teks aja jadi gambar yang bisa dicerna atau diterima orang dengan mudah gitu? Kenapa kita harus belajar itu, Kak? Kenapa? Misalnya kalian bertanya-tanya nih. Yang pertama, desain grafis adalah skill yang harus banget kamu miliki, guys. Pernah bikin story Instagram yang estetik-estetik gitu? Atau upload foto di Instagram pakai filter? Siapa yang pernah? Pernah. Jarang. Pasti pernah. Nggak pernah. Cewek-cewek Pernah. Edit foto pakai Ciwi-ciwi, Kak. pakai apa ya? yang pakai biasa PixArt tuh? PixArt kah? bikin PixArt. PixArt. Lightroom. ya Kak. Lightroom, Kak. Nah, Lightroom, kakak anak Lightroom juga. Tapi gak ngerti presetnya kayak gimana. Lightroom basic. Lightroom. Terus apa lagi? Aplikasi-aplikasi editing foto ataupun untuk mengatur-atur teks gitu. Ada banyak ya aplikasinya, kadang di handphone aja udah banyak banget. Sama kayak halnya di story Instagram yang tadi kalian bikin. Kalian udah belajar, maksudnya kalian udah mempraktekin si desain grafis itu, kalian nggak sadar aja. Kalian udah praktek, cuman kalian nggak sadar. Ternyata aku tadi bisa nggak sebenarnya waktu aku ngupload story. Cara kalian nyusun teks, cara kalian nyusun gambar, teksnya di mana, cara kalian ngatur posisi kameranya itu udah termasuk desain grafis. Cara kalian ngubah filternya itu juga udah termasuk desain grafis. Bahkan anak-anak nih yang baru belajar nulis, yang tulisannya masih acak-acakan, itu mereka udah belajar tentang desain grafis sebenarnya. Cuman kita gak tahu aja bahasanya itu apa gitu. Cuman itu merupakan sebuah desain grafis. Apa-apa aja yang dipelajari, apa-apa aja yang disebut desain grafis, nanti kita akan belajar setelah ini. Nah, tadi udah story. Jadi harus banget kamu miliki si skillnya ini. Yang kedua, dapat digunakan untuk menghubungkan kamu dengan orang banyak. Cara menghubungkan kamu dengan orang banyak ini bisa dengan konten gambar ataupun video. Nah, kalau dalam desain grafis, karena dia ngasih komunikasi via gambar, jadi kamu bisa nge-share sebuah gambar, misalnya kamu upload ke Instagram, terus orang lain lihat Instagram kamu dan tahu apa aja sih informasi yang ada di gambar tersebut. Kira-kira kamu jadi terhubung nggak sama orang itu? Kira-kira orang itu dapat ngerti nggak apa yang kamu ingin sampaikan gitu? Iya, Kak. Bisa ngerti kan? Mereka bisa tahu apa yang pengen kamu sampaikan. Kayak misalnya ini nih, misalnya ini ada janji jiwa. Dia bilang kalau 3 es kopi susu 40K hanya melalui GrabFood. Dia cuman upload di Instagram, tapi ada ribuan orang yang tahu informasi itu hanya lewat gambar. Itu tadi kenapa kamu harus belajar yang namanya desain grafis. Next. Nah, di sini Kakak Maya ada dua buah informasi. Yang pertama pakai desain, yang kedua hanya tulisan atau hanya teks. Kira-kira dari dua informasi ini kalian lebih tertarik sama yang mana? Yang kiri, Kak. Kiri, Kak. Yang gambar. Kiri. Yang pakai gambar apa yang pakai teks? Pakai gambar. Pakai gambar, Kak, pakai gambar. Yang pakai gambar kan, misalnya nih kalian lagi jalan, terus di dinding ada tempelan informasi lawan corona. Ini cara cuci tangan pakai sabun. Kira-kira kalau dia bergambar, berwarna, terus dia
susunannya teratur, kalian lebih tertarik kan, ini informasi apa sih, saya mau baca selanjutnya. Beda halnya kalau kalian ngasih informasi hanya lewat teks ditempel, orang lewat juga bakalan jarang ada yang nengok itu teks apa, karena mereka udah enggak tertarik sama informasi yang disampaikan, hanya lewat visual yang ditampilkan dari informasi tersebut. Nah, makanya kita harus belajar desain grafis supaya orang bisa tertarik cari tahu isinya apa sih, informasi yang kita mau sampaikan ini isinya apa gitu. Oke, next. Jadi manfaat dari desain grafis ini ada banyak banget. Ini salah 5-nya, maksudnya ada beberapa gitulah maksudnya. Yang pertama mempercepat proses pengerjaan, kedua menyampaikan pesan tadi dalam bentuk gambar, kemudian menjadi tempat pengungkapan perasaan. Waduh, misalnya lagi suka sama orang nih, terus apa sih namanya kalau di repost gambar ke IG story, terus misalnya ada postingan yang tentang cinta-cintaan, waduh, di repost ke Instagram story. Wah, jadi tempat untuk mengungkapkan perasaan. Kemudian untuk memberi hasil gambar yang lebih menarik dan indah, tentunya bisa bikin orang tertarik waktu lihat informasi apa yang disampaikan. Kemudian yang kelima, dapat menghasilkan uang. Misalnya nanti kalian kalian fokus sama dunia desain grafis ini, kalian bisa menghasilkan uang dari skill itu. Kalian bisa bikin brosur, pamflet, spanduk, editin foto orang misalnya, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali manfaatnya di dasar desain grafis ini. Dan untuk materi ini atau skill ini, kalian bakalan kepake sampai kalian kuliah, sampai nanti kalian kerja, atau misalnya nanti kalian jualan online. Pasti skill ini adalah skill yang kalian perluin dan kepake banget di kehidupan kalian. Jadi Kakak Maya harap kalian bisa menguasai skillnya dengan baik nantinya. Nah, jadi ada beberapa manfaatnya. Selanjutnya, Kamai, desain grafis itu sebenarnya ada beberapa bagian. Nah, di sini ada beberapa bagiannya, Nak. Ini contohnya Kakak Maya ada 4. Yang pertama, percetakan atau printing. Yang kedua, desain halaman web. Biasanya untuk anak-anak RPL nih, belajar bikin desain untuk halaman website dan lain sebagainya. Kemudian untuk film, CD, DVD, poster. Dan yang keempat, produk branding atau packaging. Untuk percetakan atau printing, ada yang bisa ngasih contoh nggak? Desain yang dicetak atau yang di print apa? Brosur, Kak. Apa? Baleho, Kak. Brosur. Poster yang ditempel, Kak. Koran, Spanduk. Spanduk, apa lagi? majalah, Jangan Undangan. Deka, Kak. Deka Deka apa? kendaraan. Oh, nggak tahu. Apa tuh? Yang ditempel di motor kah? Iya, Kak. pinggir jalan Kak, Baru tahu namanya. Kak, ya. Stiker, Kak. Apa lagi? Stiker ya, betul. Apa lagi? Stripping. poster, Masker bisa, kalau maskernya sablon sekarang. Stripping, Kak. Kaos, Kak. Clipping. Gak didengar, Mak. Stripping. Diketik aja di sumpah kalau gak didengar. Oke, jadi ada banyak ya desain grafis yang dicetak. Ada tadi yang kasih tahu kalau baleho, spanduk, pamflet, koran, majalah, brosur, buku, dan lain sebagainya. Pokoknya semua desain yang dicetak, misalnya kayak cover buku seperti ini, karena dia dicetak, dia termasuk dalam desain grafis percetakan atau printing. Next, yang kedua ada desain halaman website. Dan halaman website pasti semuanya udah pada tahu nih. Nah, kenapa kita harus bisa ngedesain untuk sebuah halaman website? Misalnya website nanti yang kamu bikin adalah website tentang shopping atau website tentang kesehatan dan lain sebagainya. Kalian harus tahu nih pakai warna apa ya buat ini. Misalnya contohnya kayak gini, ada website untuk kindergarten atau taman kanak-kanak. Dia pakai warna yang warna-warni gitu, merah, kuning, sama biru. Kalau misalnya kindergarten pakai warna hitam gitu, cocok nggak kira-kira? Anak-anak tertarik nggak kira-kira? kurang, Ya. Cocok nggak sama yang nggak cocok kan?
atau misalnya apa ya, website tentang apa ya, tentang website tentang informasi cewek deh, info-info tentang kecantikan misalnya apa segala macam. Misalnya dia pakai warna hitam, cocok gak kira-kira? Enggak. Enggak cocok. Websitenya itu ditujukan untuk perempuan, kira-kira pakai warna apa? Pink. Pink. Atau yang warna warna biasanya. Yang terang, Yang menyala, Kak. yang terang. pastel gitu kan? Yang unyu-unyu. Yang jawab cowok Colorful. semua nih, kakak curiga nih, jangan-jangan sering buka website untuk cewek nih yang cowok-cowok. Jangan yang high contrast. Ya biasanya kita ngedesain itu sesuaiin sama siapa sih konsumen kita, atau kita nih mau menuju kemana sih, tujuan kita bikin desainnya tadi, mau ke taman kanak-kanak kah, mau ke perempuan kah, atau menyasar ke ranah yang laki-laki kah, dan lain sebagainya. Masa misalnya website ini nih khusus untuk pria-pria jantan, kamu kasih warna pink, kira-kira jantannya terpancar nggak dari warnanya tadi? Biar maco, Enggak. Kak. Jadi tulang lunak, Kak. Jadi lunak kan, enggak macam, maksudnya enggak mewakili dari karakter laki-laki yang kita tuju tadi gitu. Jadi harus tahu nih, tadi yang pertama ada printing, percetakan, yang kedua ada web design. Selanjutnya ada film, CD, DVD, ataupun poster. Ada yang punya album di sini? Wah, ada album. Saya Kak. Punya album? Saya Kak. Mana? Koleksi album-album dia kan. Nah, desainnya kan udah bagus-bagus tuh. Entah di cover albumnya, di apa nih, kotak albumnya, atau di CD-nya biasanya ada, atau di poster. Kalian sering ke bioskop nggak? Pernah ke bioskop? Udah nggak bisa. Pernah Kak. Enggak lagi, Kak. Sering sebelum Kapan ya ke bioskop? YouTube, Kak. YouTube ya sekarang. Nah, biasanya orang-orang yang bikin film gitu ada bikin posternya kan. Dari posternya itu kita bisa tahu ini film tentang apa, terus kira-kira tertarik nggak kita lihat, tertarik nggak kita nonton filmnya waktu kita lihat si posternya tadi. Jadi desain grafis ada juga untuk keperluan film. Next, ada untuk produk branding atau packaging. Ada yang tahu contohnya apa? Produk atau packaging? Kayak promosikan barang. Kalau ini namanya apa? Yang contohnya ini namanya apa? Masker. Makanan. Masker. Minuman, Minum. Kue. Desainnya tuh ada di mananya produk. kemasan, Botol. Kemasan. Packaging. packaging, Bahasa Indonesianya apa? Packaging. kemasan, Kemasan. bungkus. Enggak ada tahu kemasan. Plastik. Plastiknya. Sesuatu yang membungkus sebuah produk, nah itu namanya packaging atau kemasan. Misalnya kalian jualan minuman milk tea bubble, tapi nggak ada brandingnya atau nggak ada apa sih namanya kemasannya tadi, sama yang ada kemasannya, kalian lebih tertarik buat beli yang mana kira-kira? Yang ada kemasannya. Yang Ada pakai kemasannya kemasan biasanya kan? Iya kan, biasanya ada Takut kemasannya. dia Sama misalnya nih, Thai tea. kalian ada satu buah kopi, tapi cupnya nggak ada apa sih namanya, nggak ada sablonnya gitu, sama kopi yang ada tulisannya janji jiwa, kira-kira mau yang mana? Pilih yang mana? Janji jiwa. Kan? Karena ada brandingnya tadi, ada packagingnya tadi. Nah, jadi desain grafis itu juga mengatur atau bisa digunakan untuk membuat sebuah branding, packaging, membuat sebuah produk menjadi lebih menarik lagi. Entah itu kalian jualan makanan, jualan benda, atau jualan yang lain-lain deh. Dari melihat packagingnya aja atau kemasannya aja, anak-anak lagi, orang lain bisa tertarik buat beli apa yang kita jual. Nah, makanya itu kalian harus belajar cara desain yang bagus. Cara desain yang bagus supaya orang lain tertarik buat beli apa yang kita jual, apa yang kita kasih tahu, dan apa yang kita informasikan gitu. Nah, dari keempat bagian desain grafis tadi, ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang pernah desain di sini sebelumnya? Ada yang pernah
pakai Photoshop gitu, Adobe Illustrator? Saya Kak. Lu Pakai pernah sih Corel? Corel Draw Kak. Corel Draw. Biasanya bikin apa nih pakai Corel Draw? Mewakili SMP Kak untuk lomba FLS 2N. Wah, keren banget. Sampai mana nak provinsi? Provinsi juara 2. Pun? Provinsi juara 2. Kabupaten. Kabupaten Kak. Ridho Kabupaten lah. juara 2. Ridho, kami ini ada lomba. Nanti kami bisa kontak kamu ya, kali aja kamu bisa mewakilin SMK Telkom nih buat ikut lombanya, oke? Ridho kelas berapa ya, Dok? 10 CTKJ Pak. 10 celah, oke. Ada lagi yang pernah ikut lomba atau pernah desain-desain gitu? Pernah Kak. Pakai apa, Nak? Kayak Photoshop sama Corel. Wah, bisa. Dua-duanya nih, udah bisa dua-duanya. Pernah bikin apa aja? Pakai Photoshop atau Corelnya? Brosur majalah Kak. Brosur Di sama? SMP. Majalah. Majalah. Sama stiker. SMP mana? Akil? Pondok pesantren Kak. Ya, biasanya di pondok udah dikasih mata pelajaran itu atau ekskulnya? Ekskulnya Kak. Oh, ikut ekskul emang. Wah. Keren si Akil Kurata lah, kakak mau catat. Oke, baiklah. Nah, kita next lagi. BTW udah pada pegel belum nih? Udah pada pegel belum? Kalau udah pegel coba Enggak Kak, kalian santai. peregangan dulu badannya, diputar-putar dulu atau kepalanya diregang-regangin dulu biar makin semangat nih. Masih ada 20 menit lagi dan mata pelajaran kalian masih sampai jam berapa ya? Setengah 12 kan ya? Ayo coba diregangin dulu badannya. Nah, kalau kamarnya sampai bunyi guys. Dah. Terus tadi Kalamaya mau bilang apa? Kalamaya lupa. Oke. Kita next lagi, oke? Masih semangat? Kita bakalan ngejar materi nih guys, jadi kayak bakalan ngebut. Ada berapa nih? 20 menit lagi. Oke. Kita masuk ke bab pertama. Kalau tadi itu masih pengenalan apa itu desain grafis, kalian udah tahu apa sih itu desain grafis, apa kegunaannya, apa manfaatnya, dan apa tujuan dari desain grafis. Sekarang kita akan belajar yang bab pertamanya. Unsur-unsur tata letak dalam desain grafis. Unsur apa tuh? Unsur apa sih? Unsur apa? Unsur tata letak apa sih? Apa aja sih unsur tata letak? Misalnya banyak pertanyaan nih mulai bermunculan. Kalian bakalan ketemu jawabannya sekarang. Apa sih unsur tata letak itu? Emang kita harus belajar itu ya? Iya, soalnya kalau kamu mau bisa bikin desain, kalian harus tahu dulu apa aja sih unsur-unsur tata letaknya. Di sini ada 8 unsur yang bisa kalian lihat. Jadi yang pertama ada garis, bidang, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Ada 8. Nah, ini ada sebuah karya desain nih. Sebuah karya desain itu terdiri dari beberapa unsur. Yang dari 8 ini tadi, yang dari 8 ini disusun di sebuah gambar sehingga menjadi sebuah karya yang memiliki makna dan menarik untuk dilihat. Dari 8 karya ini, nah, dari desain ini, big sale up to 40% off. Unsur apa aja yang ada pada desain ini? Garis. Warna. Garis. Garis. Jang. Bidang, apa lagi? Kira-kira masih bingung nih apa aja sih unsur-unsur yang ada di sini? Coba kita bahas satu persatu dari yang pertama, yaitu tentang garis. Ada yang tahu garis? Pasti pada tahu garis itu apa? Garis, apa itu sih garis? Garis itu Kumpulan dari titik-titik. titik-titik. Kalau kalian lihat, kalau kalian bikin garis, sebenarnya garis itu terkumpul dari kumpulan titik-titik yang padat, nyatu, rapat, tidak social distancing ibaratnya, yang menyambung dengan kerapatan tertentu. Nah, jadi garis deh, karena dia terlalu rapat tadi, karena dia nggak social distancing banget, karena nggak ada corona di dunianya. Jadi garis itu memiliki sifat panjang. Kalau dia nggak panjang, namanya strip.
atau underscore gitu kan, dan memiliki arah tertentu. Bisa ke atas, ke bawah, ke samping, ke mana-mana gitu, berbelok-belok. Pokoknya dia itu bisa disebut garis kalau dia panjang dan dia punya arah tertentu. Next. Kita bisa bikin garis pakai apa aja? Ada yang tahu? Penggaris. Penggaris, apalagi? Pensil. Pensil, apalagi? Pulpen. Spidol. Spidol, apalagi? Pensil Ya, ada banyak, pensil warna, apalagi? Jangka. Pena. Stabilo, Kak. Stabilo. Jangka. Jangka yang buat bikin kahalan. Garis lengkung. Pakai Nah. mouse. Nah, dia banyak. Iya, betul, pakai mouse. Nah, kita bisa bikin pakai apa aja, udah disebutin teman-temannya tadi, pensil, pulpen, spidol, kuas, atau gerakan tangan kosong, misalnya kita seperti ini. Set. Nah, itu udah bisa disebut garis. Kalau kita ngasih informasi kepada orang yang jauh di sana, terus dia nggak bisa dengar apa yang kita omongin, kita cuman kasih isyarat seperti ini, kira-kira dia paham nggak apa itu? Semoga dia paham apa itu kalau kita kasih isyarat seperti ini. Set, ini namanya garis gitu. Kamu bisa gambar garis nggak? bisa. Kamu bisa gambar garis? Di dalam garis ini kalau yang ini namanya garis apa? Garis lurus. Garis 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 lurus. lurus. Kalau yang ini Horizontal. Garis lengkung. melengkung. Bergelombang. garis Gelombang. enggak, betul. Vertikal. Melengkung. Kalau yang ini garis apa? Zigzag. Zigzag. Kalau yang dua ini apa? Putus-putus. Bukan? Apa? Garis tebal sama tidak tebal. Tipis dan tebal. Underline. Garis Bold underline. tipis dan garis tebal. Nah, jadi ada garis lurus, ada yang garis bentuknya lengkung, ada yang bentuknya zigzag, ada yang tipis, dan ada yang tebal. Ada banyak ya macamnya garis, bahkan ada garis putus-putus nih, kayak yang warna-warna ini garisnya putus-putus. Kayaknya baru diputusin, jadi putusnya banyak. Terus, ini garis punya karakter loh. Tahu nggak sih garis itu punya karakter? Kebayang nggak sih? Kok bisa sih garis punya karakter gitu? Karakter garis itu bisa elastis, bisa kaku, atau bisa tegas, tergantung pada media, teknik, dan tempat pembuatannya. Garis pada desain grafis biasanya dipakai untuk pembatas kolom, untuk margin, untuk hiasan-hiasan gitu, untuk dekorasi-dekorasi pada sebuah desain. Pembatas kolom, margin, variasi, atau sebagai pengisi bidang yang kosong ya, sebagai hiasan tadi. Sama kayak gini nih, ini kalau Maya bikin garisnya buat hiasan doang sebenarnya, nggak ada fungsi apa-apa, cuma yang gak kosong aja gitu. Nah, karakternya tadi bisa elastis, kaku, dan tegas. Nih, misalnya, kira-kira dari 5 garis ini yang kaku yang mana? Yang tipis dan Zigzag. zigzag. Nah, karena dia langsung patah-patah gitu, makanya dia kelihatan kaku. Kalau yang elastis yang mana? Lengkung. Lengkung. Lengkung nih, karena dia bisa kemana aja, nggak ada patah-patahnya gitu kan. Kalau yang tegas, Tebal. ya tebal, karena dia bold, karena dia tebal, dia tampak nyata dan terlihat tegas gitu. Jadi udah ngerti kan kalau garis tuh bukan hanya sekedar garis, tapi bisa mengartikan sesuatu gitu. Ada artinya masing-masing. Ini tadi udah bisa dilihat. Biasanya dipakai untuk pembatas kolom nih, contohnya pembatas kolom. Misalnya ada sebuah, kalian pernah lihat koran, biasanya kan ada dikotakin sama orang korannya kan. Ini kolom pertama ini beritanya ini, berita kedua ini, kan ada biasanya kotak atau garis hayal gitu kan, buat ngasih tahu ini tuh informasi yang berbeda gitu. Atau pada dalam desain ini nih, kira-kira garisnya yang mana? Kalau di desain yang di bawah sini, Garis lengkung. garis lengkung sama Yang ditulis Garis lurus. itu. ya garis yang ada di tulisan itu apa namanya? Sebagai apa dia ada Tegas. di tulisan itu? Sebagai pembatas. Dekorasi atau hiasan, sebagai hiasan doang, nggak punya arti apa-apa. Ya pengen dikasih aja garisnya di situ biar
makin bagus gitu desainnya. Nah, ini contoh dari si fungsi garis tadi. Garis dapat tercipta dari dua hal. Jadi di sini ada garis alami dan garis buatan. Kira-kira kalau garis alami yang mana yang disebut garis? Bentukan matahari dan air. Dah apa? Antara apa? Matahari dan air laut. Matahari dan air. Iya, antara mataharinya tenggelam dan air di pantai, air di laut. Jadi ada garis hayalnya di situ, pembatasnya. Padahal itu kan sebenarnya nggak terbatas, cuman kita ngelihatnya kayak ada batasan gitu. Dan karena itu terciptanya dari kejadian alam, makanya itu disebutnya garis alami. Garis yang tercipta karena adanya sebuah kejadian atau fenomena alam. Kalau yang garis buatan biasanya ada pada desain. Di contoh yang sebelah kanan, kira-kira kalian lihatnya garisnya di mana? Pembatas warna biru atau putih. Iya, antara warna putih dan warna biru. Di tengah-tengahnya tercipta sebuah garis. Sebenarnya dia garisnya nggak sengaja karena ada perbedaan warna tadi. Makanya disebutnya garis buatan. Atau kalian bikin garis buat dekorasi. Dekorasi tadi itu juga disebutnya sebagai garis buatan. Oke. Ini tadi tentang garis. Ada yang mau ditanyain dulu tentang garis? Dah, paham tentang garis? Paham ya, tadi si garis ini punya karakter, si garis bisa tercipta karena ada kejadian alam, dan ada yang tercipta karena ketidaksengajaan atau yang disengaja untuk desain. Next, yang kedua, kita akan membahas tentang bidang. Ini BTW nggak disponsorin sama Wiberbeer, cuma kayak unyu aja gitu, kamu mau masuk. Gemoy. Gemoy, kan gemoyin kalau Maya sampai punya tumblernya Wiberber juga. Menyesali. Baiklah, yang kedua kita akan bahas tentang bidang. Apa sih bidang eta? Bidang itu terbentuk karena adanya titik garis awal dan titik di garis akhir ketemu. Kalau kita bikin garis tadi kan set gitu kan, titik si awalnya ini sama titik akhirnya nggak nyambung gitu, pisahan dia jauh-jauhan. Kalau dia titik kita awal mulai bikin garis set, kita balikin lagi ke titik awal, itu namanya bidang. Objek ini memiliki dimensi panjang dan lebar. Dia, kalau kita lihat bidang itu, dia kayak bentuk sesuatu, bentuknya 2 dimensi dan punya dimensi panjang dan lebar. Kenapa dia bentuknya 2 dimensi? Karena dia cuma pipih gitu, cuman apa sih namanya? Enggak. Dia 2 dimensi karena dia nggak 3D. Apa sih? Soalnya dia bentuknya kayak kartun gitu aja loh, nggak timbul. Oke. Ya, Nah, bertiga. kalau contohnya ini bentuk lagi, bidang apa? Segitiga. Segitiga dan Lingkaran. Lingkaran. Nah, titik dari garis awalnya sama titik akhirnya ketemu nggak dia? Ketemu. Ketemu kan? Jadi dia kayak bikin sebuah bidang gitu. Kalau yang di bawah sini, kira-kira bidang apa bukan? Bukan. Bidang apa bukan? Ayo. Ruang. Bidang apa bukan? Bukan. Bidang atau bukan bidang? Jawab aja iya atau enggak gitu. Iya, Kak. Iya. Kenapa jadi disebut bidang? Karena garisnya ketemu. Karena itu tutupnya ketemu lagi, Kak. Titiknya ketemu. Ya. Pertama kita lihat dulu dia punya panjang dan lebar nggak? Punya. Ya. Dia bentuknya 2 dimensi nggak kira-kira? Nah, berarti bukan bidang. Tidak kan? Nah, Tidak. Nah, berarti dia itu bukan sebuah bidang. Yang ruang. ini namanya apa nih kalau yang di bawah? Yang kotak itu namanya apa? Bentuk. Balok atau kubus ya kalau nggak salah. Kubus. Yang sebelahnya yang panjang. Silinder. Silinder. Kalau yang di bagian atas segitiga sama lingkaran tadi itu namanya bidang karena dia 2 dimensi. Sedangkan yang di bawah namanya bentuk. Bentuknya itu bisa kubus, balok, silinder, kerucut apa ya namanya? Kerucut ya? Prisma dan lain sebagainya. Yang bentuknya 3 dimensi itu namanya bentuk. Jadi udah paham belum perbedaan bidang sama bentuk?
Paham. Paham. Paham ya? Kalau bidang dia 2 dimensi, kalau bentuk dia wujudnya 3 dimensi. Nah, bidang itu bukan bentuk. Bidang juga punya karakter loh. Percaya nggak sih bidang punya karakter? Ini nih karakternya bidang. Nah, kalau bidangnya horizontal, biasanya dia melambangkan atau punya karakter yang tenang, statis, dan teratur. Sedangkan untuk bidang bulat, dia itu kalau dilihat nih si bidang bulat ini kesannya santai, kadang stabil, kadang bersifat gerak. Terus kalau segitiga, dia itu bisa bersifat statis, dinamis. Kalau dia bidangnya bergelombang, dia bisa ngasih karakter yang elastis, atau sama kayak garis yang melengkung tadi, dia kasih karakter elastis juga kan, yang garis melengkung tadi sama kayak bidang, dia bisa mancarin karakter kehidupan yang bergerak. Kalau dari contoh yang ada di samping, kira-kira bidangnya ada bidang apa aja? Bidang bundar, Ada ya, lingkaran, bidang bergelombang, terus bidang horizontal, dan horizontal. Ya, ada 3 bidang di sini, ada lingkaran, horizontal, dan bergelombang. Oh, udah pada pinter nih nyari mengidentifikasi gambarnya nih, udah pada pinter. Oke. Yang ketiga ada ilustrasi. Tapi ini ada tinggal 5 menit lagi pertemuan kita sampai habis jamnya. Nggak kerasnya udah 1,5 jam Kakak Maya ngoceh di sini. Semoga kalian nggak bosan ngedengerinnya. Ada yang mau ditanyain dulu dari bidang dan garis? Kita ada 2 pembahasan nih hari ini. Si bidang dan si garis. mohon maaf Kak, Ada yang mau ditanyain? bukannya sampai 11.45 Kak? Kenapa nak? Kalau nggak salah Bukan 11.45. Bentar ya, kalau Maya lihat. Kalau nggak salah sampai jam 11.30 kalau nggak salah. Ya kan? 45 Kak di jadwal Kak. Jadwal 45. Iya, astaga. 45 Kak. Tidak sabar sekali rupanya. Masih ada 15 menit lagi. Oke, masih sanggup kita bahas si ilustrasi tadi. Jadi ini pembahasan yang ketiga itu ada ilustrasi. Dari 8 unsur kita punya, udah masuk ke pembahasan yang ketiga, si ilustrasi. Apa sih ilustrasi itu? Wah, dari bahasa Latin dia itu nulisnya illustrate, yang artinya menjelaskan. Apa tujuan dan fungsinya? Tujuan dan fungsinya ilustrasi ya untuk menjelaskan. Tujuan dan fungsinya untuk memperjelas suatu pesan yang ada pada desain tadi. Kamu punya desain nih tentang big cell tadi, terus ada ilustrasi untuk ngasih penjelasan tentang informasinya. Kalau dalam desain grafis nih, ilustrasi itu fungsinya untuk menjelaskan tulisan ataupun pesan yang ada pada desain. Terus caranya bisa dengan teknik drawing ataupun fotografi. Ada yang bisa menggambar di sini? Kalau lagi mood Kak. Enggak terlalu. Saya Kak, Pingin-pinginnya Kak. tapi nggak pro Kak. Gak apa-apa, kita kan masih belajar. Kakak Maya nggak bisa loh gambar, seriusan deh. Tapi Kakak Maya bisa desain. Kakak Maya nggak bisa gambar, tapi Kakak Maya bisa desain. Jadi sebenarnya seorang desainer grafis itu nggak harus bisa gambar supaya dia bisa dikatakan sebagai desainer grafis. Tapi kalau dia bisa menggambar, itu bisa jadi poin plus buat dia. Karena dia bisa menggunakan skill-nya itu untuk menambah desain tadi, untuk bikin ilustrasi atau bikin icon-icon yang nggak ada di Google loh. Kita nggak bisa dapetin itu di internet. Kita bisa bikin karya kita sendiri yang original gitu. Saya nggak pro aja. Ini tadi contohnya. Nah, dari yang pertama nih, ilustrasi ini yang pertama. Ilustrasinya tentang apa? Hemat listrik. Hemat listrik. Langsung bisa jawab loh informasinya, betul. Ini tuh tentang matikan lampu di siang hari. Jadi informasi yang kalian dapatkan adalah untuk menghemat Listrik. listrik. Nah, dapatkan
pesan yang ingin disampaikan, padahal kamu cuma lihat gambarnya doang loh, kamu cuma lihat ilustrasinya doang, tapi kamu udah ngerti pesan apa sih yang ingin disampaikan. Nah itu tadi. Kalau yang kedua, gambar yang anak kecil yang kedua, kira-kira tentang apa? Pencemaran laut. Jaga lingkungan. Iya, pencemaran lingkungan yang membuang sampah ke lautan biasanya, karena waktu dia buka gelombangnya tadi ternyata banyak sampah di bawah lautnya tadi. Nah, dari dua ini, yang pertama itu pakai teknik drawing atau gambar. Kalian bisa gambar pakai pensil, pulpen, atau bahkan bisa gambar langsung di komputer atau gambar digital. Pakai Pentab, pakai mouse, pakai aplikasi yang tersedia gitu. Atau pakai yang teknik kedua, yaitu teknik fotografi, gambar nyata tadi. Gambar nyata bisa menginformasikan atau mengilustrasikan sebuah informasi. Jadi ada dua ya, yang teknik drawing dan teknik fotografi. Dua-duanya sama-sama disebut sebagai ilustrasi. Itu. Nah, kalau ini ilustrasinya tentang apa? Es krim. Ini tuh tentang iklan es krim, tapi dia itu bentuknya kayak apa? Kayak lagi apa gitu? Prosotan kolam renang. Lagi surfing. Di bawah. Bukan lagi surfing. Oh, tenggelam ini kah satunya? Lagi nyantuy. Bukan. Iya, Bu, lagi nyantuy. Prosotan. Pada payung ngapain? Lagi main di wahana air lah, ibaratnya lagi main perosotan, lagi berenang dan lain sebagainya. Di es krimnya tadi. Ini tuh sebuah ilustrasi tentang main perosotan, cuman di es krim. Jadi sebenarnya dia ini ngiklanin apa sih? Es krim. Es krim. Nah, pesan yang dia mau sampaikan melalui gambar ilustrasi ini apa? Belilah Beli es es krim. krim. Harus makan es krim. Kalau kalian beli es krim ini, kalian bakalan merasakan sensasi liburan di taman bermain air gitu misalnya. Nah itu tadi pesan yang ingin disampaikan dari poster si McDonald ini. Ini bahaya nih kayaknya, abis pelajaran kamu pada pesan McD semua nih beli es krim ya. Nah ini tadi Yang bayar. terima kasih banyak, sayang sekali tidak bisa mentraktir. Oke, next. Ini dapat tadi kan informasi yang informasinya bisa kalian terima kan hanya dengan melihat ilustrasinya, bisa nggak? Bisa. Dapat ya informasinya ya. Nah itu tadi fungsinya ilustrasi dalam sebuah desain grafis. Penting deh sih ada ilustrasi itu. Penting ada. Cuman kalau dia nggak ada, kita bisa cari lewat unsur-unsur yang lain juga bisa. Cuman kalau dia pakai ilustrasi itu lebih lengkap aja gitu apa maksud yang ingin disampaikan. Yang keempat dari 8, masih banyak nih. Amai haus nih. Ada yang pernah dengar tipografi sebelumnya? Saya pernah bikin. Belum. Kalau tipografi itu apa? Kalau tipografi itu salah ketik kamu. Iyalah. Itu typo. Tipografi yang pernah dengar? Pernah dengar cuma nggak tahu. Tipografi adalah. Nah, tipografi itu adalah ilmu dalam memilih dan menata huruf. Kalian tadi kan Kakak Maya suruh bikin story di Instagram tuh. Kakak Maya suruh tambahkan teks belajar bareng jarak jauh kan. Kalian waktu pilih fontnya kan ada banyak tuh. Kira-kira kenapa kalian pilih font yang itu? Supaya ala-ala estetik. Karena bagus aja. Kenapa bagus aja? Waduh. Kan ada banyak tuh kan, kalau nggak salah sekarang Instagram udah banyak nih pilihan fontnya. Dari sekian banyak pilihan fontnya, kalian milih satu buah font di sana. Dan kalian susun nih di foto kalian. Entah itu rata kiri, rata tengah, rata kanan, atau kalian taruh di bagian atas, di bagian bawah, atau di nutupin muka kalian gitu. Pokoknya tipografi itu adalah ilmu dalam memilih dan menata huruf. Kalian nggak nyangka kan tadi kalau kalian udah bisa disebut sebagai desainer grafis, padahal kalian cuma nyusun itu doang. Nyusun tulisannya di mana, nyusun naruh si jam digitalnya di mana dan lain sebagainya. Nah, dengan mengatur penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia, kayak kamu ngaturnya tadi di atas, bawah, kiri, kanannya dan segala macam, itu udah disebut sebagai tipografi. Nah,
Kalau di sini typografinya nih, ini kan ada sebuah desain nih. Kira-kira yang pertama kali kalian fokus kemana? Ke bagian mananya? Yang tulisannya gede. Judulnya. Tangan pakai sabun. Betul kan? Cuci tangan pakai sabun. Kenapa kalian fokus ke sana? Karena paling besar. Hurufnya paling besar. Hurufnya paling besar dan posisinya ada paling atas. Sebenarnya nyusun ini bukan hanya tentang kita tinggal masukin informasinya aja nih, bukan. Tapi kita harus tahu kita ini judulnya nih kira-kira harus paling besar kah, harus paling kecil kah, harus di atas kah, di bawah kah, di tengah kah, dan segala macam gitu. Nah, ilmu untuk menyusunnya itu namanya tipografi. Jadi untuk judul kita kasih yang paling tengah, untuk isinya kita taruh di bagian tengah dan tulisannya agak kecil, dan untuk pesan yang ingin disampaikan kita taruh paling bawah misalnya. Tanpa sabun, kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan. Jadi intinya kalau cuci tangan harus pakai Sabun. Nah, kemudian contohnya nih ada 2 contoh lagi. Yang pertama, yang sponsor Shopee. Kira-kira kalian fokusnya kemana nih? Gratis ongkir. Gratis ongkir. Kenapa Pak kalian, Jokowi. Pak Jokowinya kenapa kalian fokusnya ke tulisan yang gratis ongkir? Tulisannya Karena paling gratis. Menarik. iya. Selain karena pesannya menarik, tulisannya juga dibikin paling besar, hampir setengah dari fotonya kan. Dan kita bakalan terfokus, mata kita waktu lihat tulisannya langsung fokus ke sana. Jadi informasi yang ingin disampaikan si Shopee nih, langsung aja nih masuk ke kita tanpa ada filter dan lain sebagainya. Nih Shopee gratis ongkir, udah masuk nih. Nah, sedangkan kalau yang di sebelahnya, kira-kira yang mana informasi yang pertama kali kalian dapat? Reuni 20 tahun. Reuni 20 tahun. Tentang reuni 20 tahun. Nah, untuk keterangannya Man 2 Bogor. Jadi waktu pertama lihat reuni 20 tahun. Siapa yang reuni gitu kan, orang orang bakalan tertarik, ini reuni reuni sekolah mana nih? Ini reuni apa nih? Organisasi apa nih yang reuni nih gitu. Kalian karena kalian pertama kali fokusnya pada informasi judul yang mereka tampilkan, karena dia itu posisinya besar, paling tengah, dan warnanya itu beda gitu. Kalian langsung tertarik, pengen tahu informasi apa yang mereka sampaikan gitu. Baru kalian baca nih bawahnya, oh Man 2 Bogor, angkatan 1997, gitu. Kalau si Shopee tadi kan dia langsung nih informasinya nangkep ke kalian tanpa adanya filter tadi. Kalau yang desain yang kedua, dia itu menggait kalian dari judul yang mereka tampilkan gitu. Nah, tadi ada 4 sudah. Dari yang pertama garis, kemudian bidang, ilustrasi, dan typografi. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Dari ke-4 buah unsur? Dari paham. Kakak Maya kecepatan nggak sih ngomongnya BTW? Enggak Kak, santai. Aman. Enggak, aman. Soalnya kalau Kakak Maya ngomongnya pelan-pelan gitu ya, suka lupa geng mau ngomong apa, jadi lupa gitu. Loadingnya malah lama gitu. Karena kami suka gratis. Karena kami hanya ingin gratis, ya ampun. Baik, nah tadi Kakak Maya udah ngasih misi pertama buat kalian, yaitu untuk upload foto di Instagram Story. Udah pada upload belum tadi? Sudah, Kak. Sudah. Sudah di screenshot semuanya? Sudah. Udah dikirim ke Gave? Sudah. Nah, yang belum upload foto, belum nge-tag, belum di screenshot, dan belum apa ya namanya? Belum kirim ke Gape, silakan dikirim aja dulu. Waktu kita tinggal 7 menit, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Di luar dari ini juga boleh loh. Kira-kira ada yang mau bertanya? Karena kalau tidak bertanya itu sesat di jalan. Ada yang mau tanya? Kalian udah berapa bulan ya sekolah? 2 bulan ya? 2 bulanan, baru aja nih kita ketemu. Jalan 3 Kak.
Bulan 3 ya udah kerasa. Seru nggak sih sekolah online? Enggak seru, Kak. Enggak. Tidak. Susah masuknya, Kak. Bisa masuk apalagi kalau jaringannya terus kuotanya habis dan segala macam. Banyak banget dramanya pokoknya kalau belajar online ini. Apa tadi nih? Ada yang tanya tadi, Kak, kami yang RPL ngedesain juga. Iya, 3 jurusan, TKJ ngedesain, RPL ngedesain, multimedia ngedesain. Cuman tujuannya ini beda-beda. Kalau TKJ, kalau multimedia kan udah pasti nih, karena dia memang mempelajari itu sampai nanti kelas 2, kelas 3 dia bakalan mempelajari ini. Kalau untuk TKJ dan RPL dia cuma mempelajari di kelas 1 ini aja, di semester 1 sama semester 2. Kalau RPL udah pasti cara dia milih warna buat website, cara dia milih warna buat program atau aplikasi yang bakalan dia buat nanti dan lain sebagainya. Kalau TKJ banyak juga hal-hal yang bisa digunakan, kayak nanti misalnya kalian punya project terus disuruh buat ngepresentasiin project kalian atau bikin CV untuk daftar pekerjaan yang bagus kayak gimana, bikin presentasi dan lain sebagainya gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? 5 menit lagi? Ada yang ingin berkeluh kesah mungkin? Oh ya, kakak cek dulu. Udah pada join WhatsApp grup belum ya? Udah ada berapa orang nih yang join? Kalau di Gave-nya sih ada 170-an. Pas ya, 170 join semua nih berarti. Nah, kalau di WhatsApp grup ada 148. Yang belum join nanti bisa join dulu. Bisa tanya temennya linknya kayak gimana. Ya, Muhammad Bintang. Ada apa? Mau tanya apa? Nah, ini masih ada 4 lagi yang perlu kita bahas nantinya. Ada si warna gelap terang, tekstur, dan ruang. Materi PowerPoint-nya tadi dibagikan di Gave nggak nanti, Kak? Iya, nanti dibagikan di Gave sama rekamannya. Jadi aku nggak perlu nyatet dong, Kamaya, hore-hore. Nggak, yang penting kalian bisa ngerti pesannya aja nggak apa-apa. Nanti rekaman Google Meet-nya sama materinya Kakak Maya share di Google Classroom. Asal kalian join ke Google Classroom-nya. Bagaimana rasanya mencintai tapi tidak dicintai, Kakak? Wak. Kenapa jadi pertanyaannya galau? Kakak nggak pernah merasa dicintai dan tidak dicintai tadi. Rasanya seperti Iron Man. Karena merasa kuat ya, lebih kuat gitu. Kan boleh nanya di luar mata pelajaran ya. Nah, jadi mungkin sampai di sini dulu aja pertemuan kita pada hari ini. Kita bakalan ketemu lagi di hari Kamis. Iya. Kita bakalan ketemu lagi di hari Kamis jam 6:30 pagi. Kira-kira kalian udah pada bangun belum ya? Udah pada bangun deh. 7:30 apa 7:30 enggak? Astagfirullah. 7:30 enggak? Aduh, 7 di Kakaknya nggak fokus. Banyak minum air putih, Kak. Kakak minum dulu kalau biar fokus lah. Kakaknya terlalu semangat. Di Kalteng 6:30. Buat apa? Iya, kalau yang di Kalteng 6:30. Nah, maksud kakak tadi yang buat WIB-nya 7:30, kalau WITA-nya 7:30 gitu kan. Kita bakalan ketemu lagi di hari Kamis jam 7:30 pagi. Mungkin nanti kita bakalan melanjutkan ini, dan mungkin kalau masuk ke bab 2, kita bakalan masuk ke bab 2. Kalau hari ini misi kalian cuma absen tadi, kalau minggu depan ada misi kedua nih, misi tambahannya lagi. Kak, kena bagi link grup, Kak. Bagi link grupnya di line aja ya, nanti kalau mau share di grup line. Oke, sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu pertemuan kita, dan sampai ketemu di hari Kamis. Kakak harap kalian bisa terima, bisa mengerti dan bisa memahami materi yang Kakak Maya share pada hari ini. Semoga info dan pelajaran kita ini bermanfaat nantinya, dan kakak harap kalian bisa
menggunakan informasinya di kemudian hari dengan baik. Salah hilaf Kakak Maya, mohon maaf, and see you next berapa day ya? 3 days again. Again, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Bilang new blim tadi. Bapak dengar suara tapi nggak melihat wajahnya. Kata-kata new blim itu miliknya Yudium atau sekitar Rp15.000. Apa yang membedakan? Ini tadi misalkan kita timbang menjadi 38 kilo. Yang ini min 12 X